Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan tujuan agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa berjalan dengan lancar, bisa barokah ilmunya, bisa kita ingat pelajarannya. Al-Fatihah. Maaf ya. Berdoa selesai. Baik, di sini kami saya terutama tidak sendiri. Perkenalkan, saya sebagai moderator Muhammad Israful Fahmi. Di sini saya tidak sendiri, dari kelompok 4, ditemani oleh Nufri Alfaini dan Miratul Hasanah. Pada kali ini kita akan menjelaskan mengenai grup permutasi yang diampu oleh Dr. Saifuddin MPD. Langsung saja, waktu dan tempat disilahkan kepada pemateri. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini kami mohon maaf karena on cam dikarenakan jaringan kurang bagus. Nah, untuk penjelasan pertama yakni terkait definisi permutasi A dan grup permutasi A. Permutasi dari sebuah himpunan adalah fungsi dari A ke A yang berkorespondensi satu-satu dan onto. Onto itu fungsi kepada atau fungsi surjektif. Contoh 1, diketahui sebuah permutasi alfa dari himpunan dengan menetapkan alfa 1 sama dengan 2, alfa 2 sama dengan 3, alfa 3 sama dengan 1, dan alfa 4 sama dengan 4. Maka dari hal ini bisa kita tuliskan seperti ini. Alfa sama dengan, bentar ya. Untuk 1 sampai 4 ini, itu katakanlah dia semesta ya, berarti ini semesta 1, 2, 3, 4. Nah, untuk nilai dari semesta 1 itu nilainya adalah 2. Kita lihat dari sini. Alfa 1 itu 2. Terus kemudian semesta 2 itu nilainya 3. Alfa 2 sama dengan 3, alfa 3 sama dengan 1, alfa 4 sama dengan 4. Next. Oke, selanjutnya tentang permutasi komposisi ditunjukkan dalam notasi barisan yang diangkat dari kanan ke kiri dengan membawa dari atas ke bawah lagi. Nah, ini contoh 2, misalnya sigma dengan semesta 1 sampai 5 dan juga gamma dengan semesta 1 sampai 5, maka permutasi komposisi dari gamma dikalikan dengan sigma itu jadinya seperti ini. Ini kan tadi penjelasan dari permutasi komposisi yakni diangkat dari kanan, diangkat dari kanan ke kiri dengan membawa dari atas ke bawah lagi. Nah, maka di sini gamma dikalikan dengan sigma, itu kita kalikannya dari sebelah kanan dulu ya. Kita lihat semestanya kan 1 sampai 5. Di 1 bagian sebelah kanan itu nilainya adalah 2. Kemudian 2 ini kita tarik ke sini, ke sebelah kiri. 2 di kiri itu nilainya 4. Berarti 1 sama dengan 4. Nah, kemudian 2 di sebelah kanan itu nilainya 4. 4 di sebelah kiri nilainya adalah 2. Berarti 2 ke 2. Nah, selanjutnya 3 di sebelah kanan itu nilainya 3. 3 di sebelah kiri itu nilainya 1. Berarti 3 itu sama dengan 1. Oke, terus kemudian 4 di sebelah kanan itu kan nilainya 5. 5 di sebelah kiri itu nilainya 3. Berarti 4 ke 3. Kemudian 5 di sebelah kanan nilainya 1. 1 di sebelah kiri itu nilainya 5. Berarti 5 ke 5. Sehingga permutasi grup dari himpunan A adalah himpunan permutasi-permutasi dari A yang membentuk sebuah grup dengan operasi komposisi fungsi. Oke, next.
Selanjutnya sifat-sifat grup permutasi. 1, ini ada sifat refleksi. Ini kurang ya, ini seharusnya ada tanda kongruen di A, kongruen dengan A, FE karena A sama dengan AF sama dengan AE. Kedua ada sifat simetris. Dan ketiga ada sifat transitif. Nah, untuk lebih pahamnya tentang sifat-sifat grup permutasi ini, maka akan dijelaskan ke slide berikutnya. Oke, silakan dilanjut ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Contoh sifat permutasi. Simetri dari persegi atau S4. Pada contoh ketiga, kita menghubungkan setiap pergerakan dalam D4 dengan permutasi dari penempatan-penempatan tiap 4 sudut persegi. Sebagai contoh, jika kita tandai 4 posisi sudut seperti dalam gambar di bawah dan terap menandai ini yang ditetapkan sebagai acuan, kita dapat menggambarkan sebuah rotasi 90 derajat hasil permutasi. P sama dengan permutasi sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Sedangkan refleksi dengan garis mendatar sumbu horizontal menghasilkan ini. Dua elemen ini secara umum menghasilkan grup bahwa setiap elemen adalah kombinasi beberapa P dan O. Jika D4 ditampilkan dengan cara ini, kita katakan bahwa D4 adalah sebuah subgrup dari S4. Baik, kita next. Sebagai notasi cycle atau notasi putaran. Sebagai ilustrasi dari notasi cycle, mari kita lihat permutasi di bawah ini. Alfa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilai permutasi di atas dapat dibuat secara skematis seperti di bawah ini. Nah, 1, kedua. Nah, di sini, bentar ya. Baik, di sini maksudnya 1 di sini adalah ini. Alfa 1, kedua. Nah, di sini. Kemudian 3 ke 4. Kemudian 4 ke 6. Bisa kita tulis seperti ini juga. 6 ke 3. Nah, 6 ke 3. Ini adalah nilai permutasi secara skematis seperti di bawah ini. Nah, 5 ke 5. Nah, 5 ke 5 bisa kita ilustrasikan terhadap angkanya sendiri. Jadi, bisa kita gambar seperti ini langsung ke angkanya sendiri. Dari skema di atas dengan mudah dapat dituliskan 1,2, 3,4, 6, 5. Nah, untuk penulisannya juga seperti ini. Jadi, apabila dalam lingkaran tersebut ada 1 angka atau 2 angka, penulisannya seperti kita tulis X, Y. Kalau lebih dari 2, misal di sini kita simbolkan X,
Y, dan Z. Nah, tapi ini di dalam angka ini terdapat angka yang memang saling berhubungan. Contoh yang kedua ini. Jadi 3 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 3. Itu ada di notasi cycle yang di sini. Teorema yang berhubungan dengan grup permutasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nufri Alfa ini. Monggo. Oke, untuk selanjutnya teorema 5.1 produk disjoint cycle. Setiap permutasi dari himpunan terbatas dapat ditulis sebagai cycle atau sebagai produk disjoint cycle. Bukti A merupakan permutasi sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, titik sama dengan N. Untuk menulis disjoint cycle, kita memulai dengan memilih anggota A. Katakan A1, kemudian A2 sama dengan A dalam kurung A sama dengan A3 sama dengan A dalam kurung A buka kurung lagi A1 tutup kurung sama dengan A2 dalam kurung A1 dan seterusnya sampai kita dapatkan A1 A pangkat M sama dalam kurung A1 untuk beberapa M. Diketahui ada beberapa M karena deretan A1, A dalam kurung A1, A kuadrat dalam kurung A1 harus tidak berhingga. Jadi pada akhirnya terjadi pengulangan. Katakanlah A dalam kurung A1 sama dengan A dalam kurung A1 untuk I dan I dengan I kurang dari J, kemudian A1 A pangkat M dalam kurung A1 di mana M J kurang I dan kita sebut sebagai hubungan antara A1 A2 A3 dan seterusnya sampai AM seperti A dalam kurung A1 A2 A3 dan seterusnya. Oke, next. Contoh, jika urutan notasi A dan B masing-masing adalah A sama dengan 1, 2, 3, dan sampai 5, dan B 1, 2, sampai 5. Nah, kemudian dalam notasi cycle A, cara penulisannya A, yang A 1 dan 2, 3, 4 dan 5, dan yang B 1, 5, 3, 2, 4, dan AB 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 3, 2, 4. Maka untuk produk disjoint cycle adalah AB 14, 2, 5, 3. Oke, next. Teorema 5.1 menguraikan disjoint cycle. Jika dua buah cycle 5.2 ya Mira ya. Oh ya, maaf belum makan ya, jadi kurang fokus. Teorema 5.2 menguraikan disjoint cycle jika dua buah cycle alfa sama dengan alfa 1 sampai dengan alfa M
beta sama dengan beta 1 sampai dengan beta M tidak memiliki anggota yang sama, kemudian alfa dikali beta sama dengan beta dikali alfa. Bukti alfa dan beta dari permutasi ini teman-teman bisa melihat sendiri bahwasanya S himpunan A1 sampai dengan AM, kemudian B1 sampai dengan BN, dan C1 sampai dengan CK, di mana C aksen S beta S yang tersisa dari alfa dan beta. Untuk membuktikan alfa dikali dengan beta sama dengan beta dikali alfa, maka ditunjukkan alfa dikali beta dalam kurung X itu sama dengan beta dikali alfa dalam kurung X untuk semua X di S. Jika X adalah elemen alfa, maka alfa dikali beta itu sama dengan alfa dalam kurung beta dalam kurung alfa I. Sama dengan alfa dikali dengan alfa I sama dengan alfa 1 plus 1. Nah, mungkin bisa ditunjukkan slide sebelumnya terkait contoh dari disjoint cycle. Produknya disjoint cycle yang sebelumnya. Nah, ini jika urutan notasi untuk alfa dan beta masing-masing adalah alfa itu kan semestanya 1 sampai 5 dan beta juga sama kan 1 sampai 5. Nah, untuk anggotanya sendiri alfa 1 itu 2, alfa 2 itu 1 dan seterusnya. Kemudian dalam notasi cycle alfa sama dengan ini kenapa nih bisa dalam kurung 1 2, kemudian dalam kurung 3, dalam kurung 4 5. Itu langkahnya sama yang sudah dijelaskan oleh Fahmi di awal, bahwasanya gini ya caranya. Ini yang bagian alfa, kita fokus ke bagian alfa terlebih dahulu. Alfa untuk 1 itu kan kedua. Alfa ini untuk 1 itu kan kedua. Kemudian kita lihat 2 di sini nih, di sampingnya ini, yang 2 ini, tuh susah ya. Yang 2 ini itu ke 1 kan. Nah ya, berarti 1 itu kan balik lagi ke 2 otomatis. Dalam kurungnya itu 1,2, cukup gitu. Nggak perlu kita tuliskan 1,2,1, enggak. Karena angkanya sama berarti kita cukup menuliskannya 1,2. Kemudian 3 di sini kan ke angkanya sendiri, 3 ke 3, selebihnya nggak ada lagi, berarti 3 cukup ditulis 1 kali saja. Kemudian 4 ke 5, kita lihat di sini, 4 itu ke 5, 5 ke 4, berarti kita cukup tuliskan dengan 4,5. Nah, selanjutnya, bentar. Beta itu kan dia dalam kurung 1,5,3 dan 2,4. Nah, berarti kita lihat kan di sini. Untuk beta dari 1 itu dia ke 5. 5 itu ke 3. 3 balik lagi ke 1. Berarti kita menuliskannya yaitu 1,5,3 gitu. Kita lanjut lagi ke 2. 2 ke 4. 4 ke 2. Berarti kita cukup menuliskannya 2,4. Sedangkan yang 3, 1 itu nggak perlu kita tuliskan lagi karena dia udah kita cari di awal tadi. Seperti itu ya. Dan alfa dikali beta berarti yang ini kita tinggal tuliskan aja semuanya di sini. Kita urut dari alfa dituliskan ke beta di sini. Maka untuk produk disjoint cycle-nya alfa dikali beta sama dengan ini. Kenapa bisa ini? Karena kita cukup menuliskan angka yang sama. Jadi misal di sini ada 1, ini ada 1, kita tuliskan seperti itu ya. Untuk angka yang dia berdiri sendiri, misal kayak ini 3 nih, ini nggak perlu kita cantumkan. Karena dia udah ada di 1, 5, 3 di sini. Oke, seperti itu. Bisa di next ke pemateri selanjutnya. Baik, karena yang slide ini adalah contoh hasil dari sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Mira. Selanjutnya yaitu teorema 5.3, yaitu order suatu permutasi. Menurut Ruffini tahun
1799, the order of permutation of a finite set written in this chain cycle form is the least common multiplier of the length of the cycle. Menurut teorema 5.4, produk dua cycle. Tiap-tiap permutasi di dalam N lebih dari 1 adalah suatu produk dua cycle. Teorema 5.5 selalu genap atau selalu ganjil. Yang bunyinya untuk teorema 5.5, if a permutation can be expressed as a product of an even odd number of two cycles, then every decomposition of into a product of two cycles must have an even odd number of two cycles in symbol if. Alpha sama dengan beta 1, beta 2 sampai beta Y, dan alpha sama dengan Y1, Y2 sampai Y3, di mana B, beta, dan Y adalah dua siklik, maka R dan S keduanya genap atau ganjil. Nah, itu tadi penjelasan dari kami selaku kelompok 4. Mungkin masih banyak dari teman-teman yang dibingungkan. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan di dalam grup kita diskusi bersama-sama. Monggo, dan saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.